udah jalan. Tiba-tiba si ini bilang, hahaha, untung gue dulu beli produk lebih, ya nggak? Ketika yang lain berhenti closing di satu titik, gue masih punya, gue nggak pensiun dini karena gue masih punya titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima. Saya mau tanya, biasanya kalau udah punya penghasilan besar, susah ngajakin apa orang yang nanya? Orang yang nanya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, satu hal dari saya, hidup hanya satu kali. Buat yang perempuan, saya lihat di ruangan ini, Anda masih sangat-sangat muda. Ya, banyak juga di sini yang belum misalkan memiliki anak. Saya, teman-teman, bisa berucap kepada diri saya, terima kasih Fadila karena dulu mau berjuang lebih. Ketika teman-teman saya sibuk kuliah tugas, kuliah pacaran, saya sibuk kuliah home prospect. 12 sahabat saya bilang, Fadilah, lo paling pintar di antara kita semua. Orang tua lo stroke sakit, kita nggak mau ngeliat lo kuliahnya jadi nggak semangat kayak gini. Padahal dalam hati saya apa? Saya kuliah semangat aja. Cuman kalau dulu saya idealis, nilai saya harus A, kalau nggak saya harus ngulang lagi. Sekarang mau BC juga saya nggak masalah. Yang penting saya ngerti. Karena pulang kuliah saya mau rintis usaha saya. Pulang kuliah saya mau rintis. Yang penting apa? Saya lulus. Pikiran saya waktu itu berubah. Yang penting saya lulus. Kalau saya nggak lulus, saya tetap nggak keren. Masa bisnisnya jalan, kuliahnya nggak jalan? Saya pernah gagal. Kuliah saya turun nilainya. Melia pun hasilnya nggak ada. Saya inget banget waktu itu sampai akhirnya saya nggak diam. Kalau saya diam pasti saya frustasi, gagal. Akhirnya saya waktu itu belajar ke Jakarta. Ketika saya belajar ke Jakarta, saya bukan belajar sama orang yang lebih tua dari saya, bukan. Saya belajar sama anak kecil ketika itu saya 21 tahun, dia umurnya 18 tahun. Saya belajar sama anak UI 18 tahun, dia punya OPP di kampusnya dan dia udah punya mobil. Dan saya tanya sama dia, ya ini gimana caranya? Gue lagi stuck, kuliah gue gak benar, bonus gue juga gak bagus. Akhirnya dia cuma bilang apa, oh ya ntar Fadila gue ngisi OPP dulu ya. Ketika waktu itu dia cuma ngajak ke parkiran. 2 jam di perjalanan, saya cuma ngobrol 5 menit, tapi itu ngerubah pikiran saya. Di parkiran dia cuma bukain mobilnya. Fadila, rumah gue kuliah UI di Depok. Rumah gue masih di Jakarta Timur. Gue kalau males mau pulang kapan aja gue bisa. Tapi lo tahu gue pulang seminggu sekali. Hah? Oh, seminggu sekali. Dibukain bagasi mobilnya di belakang, itu udah kayak lemari baju, rapi lemari baju, ada sepatu, jas ISN. Lo cuma satu, dia buang gengsi lo. Pertanyaannya cuma satu, yang mau sukses lo, upline lo, atau downline lo. Kadang kita kerjain bisnis, kita sibuknya nilai orang, nungguin downline kita lari atau nungguin upline kita bantu. Percaya dia sama diri lo sendiri, dia lo bisa. Lo belajar mulai sekarang presentasi. Kalau lo nggak belajar, lo ketergantungan sama orang lain. Lo mungkin nggak yakin lo bisa, tapi lo coba terus. Lama-lama menjadi bisa, lo jadi percaya diri. Dan satu, keras sama diri sendiri gitu. Gue nggak punya waktu main tuh, gue nggak ada. Kalau mau main, mending nanti aja. Beneran gitu, main ke Bali seminggu gitu, nggak mikirin usaha, nggak mikirin apa, bener-bener nikmatin hidup gitu. Enak juga ya, kata gue ini enak, anak 18 tahun. Cuman Jakarta emang lebih kejam. Lu tahu, ibu bapak gue ini pisah dia, cerai. Cuman gara-gara kasus ekonomi. Di mata gue udah sering lihat ibu gue nangis-nangis. Dia jualan apapun makanan dia jual. Sampai gue mau kuliah di UI. Ketika gue ketemu sama Melia, udah gue habis-habisan. Yang dikurangin cuma satu. Kalau lo masih tidur 8 jam, berarti belum lo mau sukses 4 tahun ke depan Mil. Emang lo tidur berapa jam? 4 jam gue tidur cukup. Di situ saya langsung mikir apa? Saya langsung, ya Allah dosa banget gue ngedolain gue. Kemarin gue masih santai banget sebagai pemimpin yang prospek. Pulang dari sana teman-teman.
Pulang dari sana saya habis-habisan ketemu momentum waktu itu bulan puasa. Namanya bulan puasa, yang namanya puasa ini kan semua nggak ada kegiatan, mau makan nongkrong di kafe siang-siang nggak ada. Itu saya manfaatkan, saya buka home prospek saya sampai 2 sesi, 3 sesi. Ternyata teman-teman, ketika saya mau menjatuhkan apa yang biasanya menjadi kesenangan kita, di situ saya baru sadar. Buanglah kesenangan sesaat, keraslah terhadap dirimu, planninglah waktu ke depan. Maka dari situ saya mulai. Ketika saya kuliah hari ini, saya dapat tugas dari dosen, saya bereskan hari ini tugasnya juga. Bahkan dosen pergantian dosen saya udah selesaikan tugasnya, karena saya tahu pulang dari kuliah saya mau kerjakan bisnis Melia Sejahtera. Pulang dari kuliah saya mau home prospek. Home prospek upline saya jauh dari kampus saya berat teknik. Saya buka teman-teman, padahal saya baru berlima sama jaringan saya buka home prospek. Ketika waktu bulan puasa, saya masih ingat banget, saya kumpulkan member saya masih hanya 60 orang teman-teman. Bagi saya mungkin masih di tahap itu, 60 orang. Saya ajarin 60 orang teman-teman saya ini presentasi. Saya bekali semua buku ISN, saya bekali semua brosur, mereka pulang ke kampung halaman dengan membawa produk. Ketika itu teman-teman, Masya Allah luar biasa, padahal belum ada Zoom dan lain-lain, kita baru by call. Ada downline saya pulang ke Pekanbaru, akhirnya punya member 4 orang. Ada member saya pulang ke Padang, akhirnya punya member 4 orang. Akhirnya ada teman saya pulang ke Palu, akhirnya muncul member di sana. Jadi teman-teman, jika saya bisa, saya yakin dan percaya Anda jauh lebih bisa. From Jawa Timur to Nusantara.